Apakah Anda lagi sibuk siap-siap buat lanjut studi di luar negeri? Atau mungkin ada rencana menikah dengan warga negara asing? Atau lagi ekspansi bisnis ke kancah internasional? Nah kalau iya, pastinya udah nggak asing lagi kan sama yang namanya tumpukan dokumen legal. Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan paling gampang dan cepat untuk melegalisasi dokumen Anda supaya sah dan diakui di seluruh dunia. Jadi apa sih sebenarnya apostil itu? Gampangnya gini, bayangin apostil ini tuh kayak tiket VIP buat dokumen-dokumen Anda. Secara resminya ini adalah sertifikat yang memvalidasi keaslian tanda tangan, stempel, atau segel pada sebuah dokumen publik. Aturan ini asalnya dari Konvensi Den Haag tahun 1961. Dan sertifikat ini tuh ibarat instrumen magis yang bikin dokumen terbitan Indonesia bisa langsung diakui secara hukum di negara lain. Nggak perlu lagi deh lewat proses yang berbelit-belit. Oke, supaya topik birokrasi yang kesannya ribet ini jadi lebih gampang dipahami, kita bakal bahas 5 hal. Pertama, jalan pintas satu langkah. Kedua, dokumen apa aja yang memenuhi syarat. Ketiga, kenapa verifikasi tanda tangan itu penting banget. Keempat, 5 langkah prosesnya. Dan terakhir, tips sukses buat Anda. Kita mulai dari bagian pertama, jalan pintas legalisasi satu langkah. Coba ingat-ingat zaman dulu, kalau mau pakai dokumen di luar negeri, rantai birokrasinya tuh panjang banget. Anda harus bolak-balik ke Kemenkumham, terus ke Kementerian Luar Negeri, belum lagi masih harus antri panjang di kedutaan besar negara tujuan. Wah, bener-bener menguras tenaga. Tapi, tenang aja, sekarang kita punya solusi yang luar biasa. Berkat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau biasa kita sebut Ditjen AHU resmi ditunjuk jadi otoritas tunggal. Jadi, semua rantai panjang yang melelahkan tadi udah dipangkas abis jadi satu langkah verifikasi aja di AHU. Dan buat ngasih gambaran seberapa hebatnya sistem baru ini, satu langkah verifikasi dari Ditjen AHU ini bikin dokumen publik Anda langsung berstatus sah, valid, dan diakui secara hukum di lebih dari 120 negara yang jadi anggota Konvensi Den Haag. Bayangin aja, proses yang dulunya bisa makan waktu berminggu-minggu, sekarang selesai cuma dalam hitungan hari. Lanjut ke bagian kedua, dokumen yang memenuhi syarat apostil. Nah, yang paling menarik di sini adalah, ternyata nggak sembarang kertas bisa diapostil loh. Dokumen tersebut mutlak harus berupa dokumen publik yang diterbitkan sama otoritas resmi atau pejabat berwenang di Indonesia. Secara umum, dokumen-dokumen ini dikelompokkan ke dalam 5 kategori besar. Ada kependudukan dan catatan sipil, pendidikan, dokumen notarial, bisnis dan perdagangan, sampai dokumen keputusan hukum. Biar kebayang, yuk kita lihat contoh konkretnya. Misal, Anda mau kumpul lagi bareng keluarga di luar negeri atau menikah beda negara. Anda bakal butuh dokumen kependudukan kayak akta kelahiran, buku nikah, atau SKCK dari kepolisian. Terus, buat Anda yang lagi ngejar beasiswa atau cari kerja di kancah global, kategori pendidikan ini mencakup ijazah, transkrip nilai, sampai surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, kalau buat perusahaan yang mau buka cabang di luar negeri gimana? NIB dan SIUP perusahaan Anda itu masuk dan diakui di kategori bisnis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa verifikasi tanda tangan penting? Pernah kepikiran nggak sih kenapa tanda tangan itu jadi kunci utama keamanan internasional dalam proses ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sangat krusial. Seluruh sistem hukum internasional dan konvensi Den Haag ini pada dasarnya dibangun di atas rasa saling percaya. Dan kepercayaan itu bergantung penuh pada kemampuan kita buat mencegah yang namanya penipuan atau pemalsuan identitas dari para pejabat publik. Makanya, proses verifikasi di Ditjen AHU ini bukan cuma sekedar asal kasih cap formalitas saja. Waktu Anda ngajuin permohonan, tim verifikator dari Ditjen AHU bakal benar-benar meneliti dan mencocokkan spesimen tanda tangan serta stempel di dokumen Anda langsung ke database pusat resmi yang mereka pegang. Proses pencocokan visual dan data inilah yang ngasih jaminan keabsahan hukum secara mutlak. Jadi, poin yang paling penting buat diingat di sini adalah Anda harus ekstra hati-hati. Sertifikat apapun yang diterbitkan oleh lembaga lain selain Ditjen AHU untuk keperluan apostil di Indonesia itu dianggap tidak sah, pasti bakal ditolak mentah-mentah sama negara tujuan. Jadi jangan sampai deh Anda terkecoh sama pihak ketiga yang ngaku-ngaku bisa nerbitin apostil. Ingat, di Indonesia wewenang ini murni 100% cuma ada di tangan Ditjen AHU, Kemenkumham. Yuk kita bahas bagian keempat, 5 langkah proses permohonan.
Nggak perlu khawatir soal birokrasi, karena proses permohonannya sekarang udah berupa peta jalan digital yang elegan banget dan terpusat lewat portal AHU online. Cuma ada 5 langkah, mulai dari pendaftaran akun, input data dokumen, verifikasi oleh tim AHU, pembayaran PNBP, sampai pencetakan. Entah Anda mengajukan ini secara pribadi atau mewakili perusahaan, semuanya dimulai dari langkah pertama yang gampang banget. Buka portal resminya dan buat akun pakai email Anda yang masih aktif. Nah, di langkah kedua ini, akurasi Anda benar-benar diuji. Saat input data, Anda harus milih jenis dokumennya dulu. Terus, ini yang penting, pastikan Anda masukin detail pejabat yang tanda tangan, mulai dari nama, jabatan, sampai instansi asalnya dengan super akurat. Setelah itu, pastikan juga hasil scan dokumen asli yang Anda unggah itu kualitasnya bagus, jelas, terang, dan gampang dibaca sama sistem. Karena kesalahan kecil aja di tahap ini bisa bikin permohonan Anda dikembalikan loh. Terus gimana soal estimasi waktunya? Nah, ini bagusnya. Setelah Anda selesai unggah dokumen di hari pertama, tim verifikator AHU akan langsung bekerja nyocokin data Anda. Tahap yang krusial ini biasanya cuma butuh waktu sekitar 3-5 hari kerja aja. Tergantung kelengkapan dokumen Anda pastinya. Begitu dinyatakan lolos, Anda bakal langsung dapat notifikasi persetujuan lewat email. Begitu notifikasi persetujuan masuk, Anda tinggal selesaikan langkah terakhir. Sistem bakal otomatis ngeluarin kode billing buat bayar biaya resmi negara atau PNBP lewat sistem Simfoni. Setelah pembayaran Anda terverifikasi, sertifikat fisik apostil Anda bakal langsung dicetak. Yang bikin keren, sertifikat ini dicetaknya nggak pakai kertas biasa, tapi pakai security paper atau kertas khusus berpengamanan tinggi. Habis itu, Anda bebas pilih, mau ambil langsung di kantor wilayah Kemenkumham atau pakai layanan kurir aja. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, tips akhir untuk kesuksesan. Nah, ini dia poin yang paling sering bikin orang kejebak. Sebelum mengajukan, pastikan banget kalau pejabat yang tanda tangan di dokumen Anda, entah itu kepala dinas, rektor kampus, atau notaris, itu udah mendaftarkan spesimen tanda tangannya ke database Kemenkumham. Kalau ternyata belum terdaftar di sistem AHU, proses pengajuan Anda dijamin bakal macet. Solusinya, Anda harus proaktif buat minta instansi asal dokumen tersebut supaya ngajuin spesimen tanda tangan pejabatnya ke AHU terlebih dulu. Pengingat penting kedua adalah soal bahasa. Sertifikat apostil ini kan memang melegalisasi keaslian dokumen aslinya. Tapi masalahnya nggak semua negara tujuan ngerti bahasa Indonesia. Jadi banyak negara yang tetap mewajibkan dokumen Anda buat diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Pastikan Anda udah riset dulu soal aturan spesifik dari negara tujuan Anda ya. Apakah terjemahannya harus dilakukan sebelum atau sesudah proses apostil ini? Jadi, kemana nih dokumen ini bakal ngebawa Anda selanjutnya? Dengan memanfaatkan sistem apostil dari Ditjen AHU ini, proses legalisasi internasional yang dulunya kayak mimpi buruk birokrasi, sekarang jadi super simple, cepat, dan transparan. Anda hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya udah siap banget buat ambil langkah besar di panggung dunia. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan materi kali ini. Siapkan dokumen Anda dari sekarang, dan sampai jumpa di materi visual kita yang berikutnya.